Selamat pagi sahabat pembelajar, kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik yang hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Dan sahabat pembelajar juga bisa melakukan klik di website kita di indonesiabelajar.id ataupun melakukan follow pada Instagram kami di indonesia_belajar.id dan melakukan like juga pada Facebook fanpage-nya kami di indonesiabelajar.id. Dan sahabat pembelajar, kami telah membuat juga sebuah grup WA khususnya untuk Pak Halim. Boleh jadi sahabat pembelajar yang ingin masuk ke dalam grup WA tersebut, memberikan nomor WA-nya sahabat pembelajar di chat room-nya kita ya. Nah, sahabat pembelajar, seminar online kita pagi hari ini menghadirkan Bapak Halim Siang. Beliau merupakan co-founder of Ray Institute, Center for Fitness Excellence, promotor hidup sehat yang bermisi mengajak, mengedukasi, dan mencerahkan sebanyak mungkin orang untuk hidup sehat lebih awal dalam upaya mewujudkan kualitas hidup lebih baik dan usia harapan hidup lebih lama. Wah, luar biasa sekali. Sampai kepleset nih saya ngomongnya nih, yang tentunya sudah hadir di tengah kita nih, Pak Halim. Kita sapa dulu Pak Halimnya. Hai Pak Halim, apa kabar Pak? Ya, halo Bu Jessica, halo sahabat pembelajar semua. Syukurlah kabar saya baik. Semoga semuanya juga dalam keadaan yang baik ya. Senang sekali kita bisa kumpul lagi hari Senin pagi untuk ngobrol-ngobrol, untuk diskusi. Ya, semoga semuanya yang hadir di sini sehat selalu ya Pak Halim ya. Ya, amin. Oke, Pak Halim, tema seminar online kita pagi hari ini adalah The Little Known Benefits of Resistance Training. Wah. Ya. Oke. Hanya untuk bangun otot. Itu memberi kesan bahwa kegiatan tersebut tidak dibutuhkan oleh orang yang tidak ingin membangun otot. Nah, tapi benarkah pandangan tersebut? Dan bagaimana kalau kita melihatnya itu dari analogi makan hanya untuk orang yang mau kenyang? Nah, hari ini kita akan membahas tema tersebut dan ini luar biasa sekali. Jadi sahabat pembelajar, jangan keluar dulu sebelum selesai. Dan bahkan jika ada yang ingin bertanya, Anda bisa langsung tulis saja pertanyaannya di chatroom ini. Dan nanti pada saat sesi tanya jawab kita akan bahas. Dan apabila kita punya waktu pun juga boleh langsung aja open mic-nya dan juga buka videonya pada saat sesi tanya jawab. Biar nanti kita bisa langsung ngobrol-ngobrol sama Pak Halim. Oke. Kayaknya udah pada nggak sabar nih Pak untuk bahas tema seminar online kita pagi hari ini. Boleh Pak Halim, gimana sih penjelasan mengenai the little known benefits of resistance training? Silahkan Pak Halim. Ya, baik. Terima kasih Bu Jessica. Saya berarti sekarang saatnya share screen ya. Oke, kadang kita memang suka merasa bahwa ngapain sih saya latihan beban, it's not my cup of tea gitu ya. Semoga suara saya jelas. Semoga jelas Pak. Lancar ya. Nah, jadi saya di sini merangkumkan beberapa manfaat. Ada beberapa mungkin teman-teman sahabat pembelajar sudah tahu karena sudah mengikuti rangkaian seminar ini berkali-kali. Tapi ini saya mungkin rekap lagi dan mungkin ada beberapa sahabat baru yang perlu tahu juga. Jadi idenya adalah untuk semakin saya belajar tentang fitness, tentang the science ya, yang ada sehubungan dengan kesehatan tubuh manusia, fisiologi, sampai ke semua yang sistem yang ada di tubuh kita, entah itu reproduksi, entah itu limfatik, entah itu sistem energi ya, entah itu sistem imunitas, sistem rangka, sistem kardiorespiratory. Banyak dari semua sistem itu adalah terkait satu sama lain ya. Jadi kita tidak bisa melihat hanya secara reduksionis, melihat satu bagian saja. Ibarat melihat mobil, seolah melihat mobil, oh si aki nggak ada hubungannya sama ban atau sama rem. Jadi ya udah kita lihat akinya aja, kita nggak perlu lihat remnya. Atau sistem pembuangan gas buangnya aja kalau kita perhatiin di situ, berarti kita nggak perlu perhatiin lampunya, sistem elektrikalnya. Mungkin nggak seperti itu ya. Tubuh manusia lebih kompleks dari itu dan semuanya terkait. Makanya, apalagi kalau kita bilang terkait organ terbesar tubuh kita, orang selalu bilang apa? Kulit. Kan? Kulit adalah organ terbesar kita karena menyelimuti seluruh badan. Tapi kalau saya mau bilang lagi, saya boleh challenge sedikit, kita memiliki 600 otot di dalam tubuh kita.
Nah, kalau ditambah-tambah di dalamnya semua, mungkin nggak kalah jauh sama si kulit gitu. Karena seingat saya, nggak ada tuh, ibarat waktu kita ngecek di body composition, di mesin, itu nggak ada komposisi kulit, yang ada air, yang ada otot, ya, yang ada organ berapa berapa banyak atau bahkan tulang gitu. Jadi it's debatable gitu bahwa kulit adalah organ terbesar. Tapi balik lagi deh, kita berbicara tentang sebenarnya satu bagian tubuh yang kita memiliki begitu banyak, tapi banyak orang yang justru begitu neglect gitu. Dan uh, uh, saya sebagai praktisi budaya fisik, ya, physical culturist, agak agak sedih melihatnya gitu. Dulunya gergetan, sekarang sudah sedih aja gitu. Kita lanjut dulu deh dengan slide-nya ya. Nah, di sini manfaat latihan beban yang pertama, kalau teman-teman bisa melihat, adalah melatih keseimbangan kita, kemandirian dan keamanan. Ya, di sini British Columbia Medical Journal yang ada di Kanada menyatakan bahwa ini bahkan ada studinya di tahun 2003. Dampak dari lower body resistance training. Latihan beban ini hanya lebih kurang di lower body-nya, jadi untuk kaki, ya, betis, bokong, dan pinggul dan paha belakang, ya. Pada static balance, balance di kondisi statis, tidak bergerak, dan well-being di wanita yang sudah tua gitu ya. Dan mereka menemukan bahwa ini konklusinya ya, tadinya hasil studinya mengindikasikan lower body resistance training program bisa improve lower body function ya, static balance dan well-being. Kenapa saya nggak saya bedain gitu, di sini teman-teman bisa melihat bahwa exercise bisa memperkuat jaringan ikat pada panggul, ya, melatih kemampuan fungsional dan menurunkan risiko jatuh. Bayangin orang tua, masalah besarnya adalah kalau terutama yang lansia ya, yang sudah mulai rentah, masuk usia rentah misalnya, kalau mereka jatuh biasanya langsung decline, hidup mereka langsung decline dan biasa berujung pada kematian. Ya, jatuh yang sederhana ternyata bisa sampai ke fatality. Saya teringat Pak Tepong ya, anaknya cerita di usia 80-an ya, itu suka kadang pusing atau apa ya, itu jatuh dari tangga gitu loh, gelinding-gelinding jatuh turun dari lantai 2 ke lantai 1 itu sudah 7 kali dan hebatnya nggak kenapa-napa gitu loh. Jadi di usia 85 tahun sampai mendekati 90 tahun jatuh sampai 7 kali tapi nggak kenapa-napa gitu. Bisa dibayangkan bahwa beliau memiliki, misalnya kalau nggak balance pun, ototnya terlalu kuat, otot beliau terlalu kuat untuk sehingga melindunginya dari fatality gitu ya. Bahkan tulangnya juga kuat sehingga tidak ada satupun yang patah atau retak dari 7 kali jatuh tersebut gitu ya. Almarhum Pak Tepong memang pahlawan kita semua. Nah, di sini juga manfaat kedua dari latihan beban adalah memprogram ya pikiran bawah sadar kita untuk kesigapan fisik. Saya rasa mungkin ini yang Pak Tepong miliki ya. Jadi waktu jatuh pun, karena berolahraga itu terutama di latihan pengencangan otot, itu membutuhkan yang namanya repetisi ya, melibatkan yang namanya repetisi. Repetisi itu apa? Repetisi itu adalah pengulangan dari gerakan. Jadi gerakan yang itu saja tapi diulang-ulang terus ya, sampai pegel, sampai capek, baru berhenti istirahat terus diulang lagi gitu. Sesederhana itu. Tapi ternyata adalah repetition yang memberi makan atau memberi informasi sampai ke alam bawah sadar kita dan memprogram ulang ke pikiran kita. Maksudnya apa di sini? Bahwa tadinya kita tidak mengetahui kemampuan tubuh kita ya dalam mengangkat atau menghandle berat badan sendiri. Maksudnya di situ. Ya, dalam menghandle berat badan sendiri, sehingga karena kita tidak punya data dan referensinya, maka kita akan menganggap diri kita lemah. Jadi waktu jatuh, akan sangat mudah bagi kita untuk pasrah aja dan kita bilang, aduh patah nih, aduh copot nih, ya, aduh parah nih, ya, karena kita tidak memiliki pengetahuan bahwa otot kita mampu untuk menahannya. Sehingga ya udah kita pasrah dan kita akhirnya waktu jatuh pun tidak ada kesigapan untuk memberikan satu refleks melawan jatuh tersebut sehingga
harapannya adalah mengurangi level parahnya jatuh. Dan di sini bahkan ada apa? Ada studinya untuk menemukan bahwa dengan kita melakukan hal berulang-ulang, ya, unconscious repetition, bahkan ini kita melakukan conscious repetition, gitu ya. Ternyata hasilnya adalah apa? Predictions enable individuals to be ready ahead of time, sehingga reaksi yang muncul bisa secara rapid dan secara halus ketika kejadian berlangsung. Nah, ini yang justru dikatakan adalah repetisi atau pengulangan dalam latihan pengencangan otot, membantu memprogram alam bawah sadar kita, subconscious mind, bahwa kita memiliki otot yang kuat dan mengenal berat badan kita sendiri. Kalau kita udah tahu beratus-ratus kali, beribu-ribu kali bahwa saya udah tahu karena saya push up, karena saya squat. Setelah setahun saya udah melakukan push up 1000 kali lebih, misalnya. Jadi saya tahu bahwa saya mampu menghadapi berat badan saya. Jadi waktu jatuh, saya memiliki reaksi refleks yang mungkin lebih bagus untuk bilang saya akan bereaksi untuk mengurangi level parahnya jatuh saya, gitu. Jadi ini yang saya rasa satu keuntungan yang orang lain nggak banyak yang tahu, masyarakat awam nggak banyak yang tahu. Ya, siapa juga, saya juga baru mungkin beberapa tahun terakhir mengetahui bahwa alam bawah sadar itu bisa diprogram ulang melalui repetisi atau pengulangan, ya. Nah, dari sini repetisi dan pengulangan itu saya kaitkan lagi dengan olahraga latihan beban yang selama ini melibatkan pengulangan juga. Berarti ini benar-benar mereprogram alam bawah sadar kita. Seberapa signifikan, bahkan sebenarnya pakar dalam dunia psikologi atau bahkan NLP sendiri, Neuro Linguistic Programming, mengatakan bahwa alam bawah sadar kita adalah 95% atau sampai 97% dari hidup kita. Jadi yang menentukan kebiasaan hidup kita, yang menentukan pilihan-pilihan kita adalah justru alam bawah sadar kita. Ya, jadi bisa dibayangkan betapa pentingnya, powerfulnya alam bawah sadar itu. Kemudian manfaat ketiga, ya, produksi hormon awet muda. Ya, ini juga mungkin banyak yang juga pada tahu ya, karena saya sering membahas dan pernah ada satu yang tentang awet muda juga, atau tentang anti-aging gitu ya, atau aging gracefully, peremajaan, penumpukan efek tua dan kualitas hidup yang lebih baik. Jadi ini di sini ditemukan, kalau teman-teman perhatikan ya, ini ada lingkar-lingkarnya. Jadi ini adalah growth hormone atau hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan ini diproduksi oleh kita semua di saat lebih kurang 90 menit setelah tidur. Di saat kita rapid eye movement atau tidur, di saat mata kita goyangnya cepat, ya. Tapi waktu kita tidur, di saat itu kita sedang nyenyak sekali dan produksi hormon pertumbuhan kita sedang maksimal. Dan anak-anak muda akil balik yang sedang mengalami pertumbuhan tinggi badan yang cepat, itu juga dikarenakan ada growth hormone, produksi growth hormone yang tinggi. Dan ini diasosiasikan dengan yang namanya peremajaan bagi orang-orang dewasa yang sudah lepas dari akil balik. Nah, ini studinya di tahun 89. Mereka menemukan bahwa level growth hormonnya dari 0,85 sampai 1,45, itu range normal mereka, itu naik ya ke 1,45 sampai 8 gitu ya. Jadi meningkat 0,85 sampai 4 ya ke 1,45 sampai 8. Itu cukup tinggi ya, perbedaannya bisa 200% maybe. Kemudian ada satu lagi, itu bagi yang muda. Tapi kalau bagi yang orang tua gimana? Nah, ini ceritanya bagi yang baru sadar sekarang nih untuk berolahraga, ceritanya dan merasa dirinya tua ya. Mungkin di sini kelompok studinya elderly itu di atas 55 atau di atas 60 tahun ya. Di sini ditemukan bahwa dari level 1 sampai 2,92 nanogram per mililiter darah sebelum olahraga, ternyata sesudah olahraga jadi berapa? 1,5 sampai 3,43. Nggak begitu signifikan dibandingkan anak muda. Jadi moral of the story apa? Apa pelajaran yang kita bisa petik dari slide ini atau dari studi ilmiah ini? Bahwa mumpung masih muda, growth hormonnya bisa diproduksi banyak, kita manfaatkan melalui latihan gitu, olahraga yang ini bahkan dibilang apa? Progressive resistance training, ya.
latihan pengencangan otot yang progresif, yang tantangannya semakin berat, semakin sulit, dan semakin menantang, gitu ya. Nah, di sini bahkan growth hormone dan testosteronnya pada naik semua. Jadi manfaatkanlah, ini yang dibilang mumpung masih muda, mumpung produksinya masih optimal, kenapa enggak dimaksimalkan frekuensi menikmatinya ya. Event atau periode di mana kita akan memunculkannya itu ada di dalam kendali tangan kita sendiri. Bayangkan kalau ternyata seperti itu kita bawa, berarti kita sudah melawan proses penuaan sejak muda. Bisa dibayangkan nanti waktu kita masuk ke usia elderly pun ternyata produksi kita masih bagus gitu, masih lebih tinggi daripada apa yang ada di studi ini. Ini signifikan sekali ya. Studi ini ditemukan sudah dibuat atau bahkan dipublikasikan tahun 89, berarti mungkin studinya sudah dari tahun 88 ya. Ini kurang sudah 33 tahun yang lalu, 32 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang ternyata masih konsisten. Beberapa studi baru juga menemukan hal yang sama dan tidak ada yang berbeda. Nah, untuk teman-teman ketahui aja nih, ini kebetulan saya ke salah satu situs ya web based, tapi ternyata ini adalah aplikasi, sengaja saya buramkan karena saya nggak enak ya nanti dibilang kira-kira saya mempromosikan mereka lagi. Nah, asal teman-teman tahu kalau misalnya misalnya mencari ke dokter atau ke dunia medis untuk meminta, dokter ada hormon pertumbuhan untuk bisa disuntik ya. Kalau saya mau terapi seperti itu, kira-kira harganya berapa? Ya, segitulah kira-kira harganya. Tapi bayangkan, gitu, ini harganya belum termasuk biaya konsultasi dokter. Biaya konsultasi dokternya kemarin saya cek lagi lebih kurang 300.000 per sekali datang. Dan ini bahkan saya juga harganya juga adalah per sekali terapi, gitu ya. Bisa dibayangkan bahwa sebenarnya asal tahu juga growth hormone itu memiliki half-life yang short atau half-life atau maksudnya masa validitas di tubuh yang sangat pendek. Growth hormone yang disuntikkan ke dalam tubuh kita sepertinya tidak lebih dari 6-12 jam. Makanya dalam dunia, karena ini sebenarnya adalah hormon doping juga, karena saya pernah berkecimpung dalam pengetahuan di lembaga anti doping atau laboratorium testing, saya mengetahui bahwa sebenarnya growth hormone itu adalah, misalnya ada bodybuilder atau misalnya ada atlet menyuntikkan growth hormone malam ini, besok paginya growth hormone itu berkelir di badannya dan waktu dicek sudah dapat kedeteksi lagi. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya dengan masa validity period yang begitu pendek, harganya sedemikian mahal. Padahal bayangin, ada nggak biaya member di pusat kebugaran yang harganya segitu? Itu pun sebulan. Jadi teman-teman, misalnya sahabat pembelajar, misalnya member di fitness center, selama sebulan penuh yang harganya mungkin lebih kurang sekarang 400.000 ya. 400.000 lebih kurang setengah atau sepertiga dari harga terapi ini, tapi bisa datang setiap hari setelah setiap olahraga growth hormonnya naik gitu. Bayangkan bisa 30 dosis yang diproduksi dari dalam tubuh. Lebih keren lagi, lebih value for money lagi gitu. Kalau 30 dosis, dokter juga akan bilang, kamu gila ya mau disuntik 30 kali. Oh, enggak apa-apa. Ini kita melakukannya dengan merangsang secara alami sesuai dengan demand tubuh. Kita menantang fisik kita, akhirnya hormon yang di dalam pabrik hormon di dalam tubuh kita akan memproduksinya sendiri sesuai panggilan dari tantangan yang diberikan. Jadi itu akan selalu lebih aman daripada disuntik tanpa tantangan. Jadi asal sahabat pembelajar ketahui bahwa bedanya jauh. Yang bisa memproduksi di dalam tubuhnya sendiri tidak akan ada efek samping. Kalau misalnya terapi hormon pertumbuhan melakukannya ceritanya menyimpang dan akhirnya dosisnya mau ditingkatkan seenaknya saja atau dipersering seenaknya saja, itu bisa menimbulkan yang namanya akromegali, ya maksudnya pembesaran pada bahkan tulang-tulang wajah sehingga akhirnya mengalami yang namanya gigantism, ya bahkan pertumbuhan badan bahkan tambah tinggi jadi
1,92 meter, lalu jalannya jadi aneh, dan jari-jarinya semua bertambah besar dan mengalami banyak sekali ya, bahkan organ-organnya juga akhirnya membesar gitu, akhirnya perutnya membuncit dan segalanya karena mendorong di internal organs akan membesar dan mendorong perutnya keluar. Itu apabila menggunakan terapi atau bahkan menggunakan suntikan growth hormone dari luar ke dalam tubuh secara berlebih. Nah, jadi ini yang sebenarnya justru sahabat pembelajar perlu ketahui. This is little known, ya, nggak begitu diketahui, tapi manfaat anti-aging dari growth hormone yang kita produksi secara alami itu luar biasa, ya. Ini dia, makanya ini salah satu andalannya nih, gitu. Kalau teman-teman sahabat pembelajar masih belum mau olahraga, saya udah bingung nih, karena manfaat demikian banyak, value for money, hemat, alami dan aman lagi, kok masih nggak mau, masih mau tunggu sampai nanti tua renta, baru kita datang ke terapinya untuk minta disuntik. Kayaknya nggak banget ya. Kita kan makanya dibilang kita sahabat pembelajar untuk supaya ya bagian dari nation building is bodybuilding ya, membuat tubuh kita lebih sehat. Setiap warga negara berhak atas kesehatan yang lebih baik dan memperjuangkannya, berhak memiliki peluang untuk memperjuangkan kesehatannya sendiri ya. Nah, ini manfaat latihan beban yang keempat adalah merangsang kembali kepadatan tulang. Nah, ini udah sering banget disampaikan, bahkan ada sesi khusus dari seminar kami yang saya sampaikan tentang osteoporosis. Mungkin kedepannya akan kita bahas lagi begitu ada penelitian baru lagi ya. Di sini bahkan ditemukan ya sama ya dampak dari latihan beban pada bone health. Kalau teman-teman lihat di sini studinya di tahun 99, kemudian di tahun 2018 masih sama ya. Bahkan mereka bilang nih di sini. Nah, agar efek osteogenik pembentukan pada pemadatan massa tulang terjadi, jaringan tulang harus terpapar pada beban mekanik melebihi yang dialami aktivitas sehari-hari. Jadi, apabila ada ibu-ibu bilang, Bu Jessica, saya kalau ngepel-ngepel di rumah itu udah termasuk olahraga belum? Mungkin iya untuk olahraga aerobik, tapi belum untuk latihan beban. Ya gitu ya jawabannya. Jadi karena aktivitas sehari-hari itu nggak masuk gitu ya, tetap perlu ada latihan beban yang progresif, tantangannya mendekati maksimal. Manfaat nomor 5 adalah peningkatan pembakaran saat istirahat. Nah, ini juga sering disampaikan ya. Tapi saya akan elaborate sedikit di sini hubungannya dengan nanti ada satu komponen dari sel kita yang namanya mitokondria. Efek dari latihan beban pada resting metabolic rate, maksudnya pada laju pembakaran kalori saat istirahat. Nah, kita sering banget berpikir bahwa waktu kita diem, kita nggak bakar banyak kalori. Tapi salah. Ya, justru resting metabolic rate ini mengkontribusikan lebih kurang 60-65% dari total energi yang terbakar dalam tubuh kita. Jadi dalam 24 jam, ya kalau kita hanya berolahraga 1 jam, kan 23 jam kita masih membakar karena memiliki otot, maksudnya gitu ya. Dan di sini coba saya buat matematika sederhana. Terjadi peningkatan metabolisme atau jumlah pembakaran kalori absolut sebesar 7%. Nah, ini yang disebutkan studinya nih, gitu ya. Jika seseorang membakar 2.500 kalori per hari, totalnya, nah absolut 7% itu adalah tambahan 175 kalori ekstra per hari. Kalau hanya berolahraga saja dan tidak merubah pola makan, 1 kilo lemak itu 7.500 kalori. Berarti dengan melakukan latihan beban, dia bisa menurunkan 1 kilo lemak dalam 43 hari. Cara matematikanya ya, teorinya di atas kertas gitu ya. Terus kalau misalnya kita multiplikasi lagi sampai 430 hari, 10 kali lipat. Berarti orang yang menjalankan latihan beban berpotensi menurunkan 10 kilo berat badannya, 10 kilo lemak dalam waktu 430 hari. Ya mungkin 1,5 tahun. Ya, bahkan nggak sampai 1,5 tahun mungkin.
ya. Bayangkan, mau nggak kalau ada hal yang semenjijikan ini, sesuatu yang bisa dijalankan secara alami, tapi malah bisa membuat kita lebih sehat, menurunkan kadar lemak di tubuh, yang hanya dalam waktu less than 1.5 years. Nggak sampai 1,5 tahun bisa turun 10 kilo. Nggak perlu mengatur pola makan. Yang penting pola makannya sama aja terus, jangan ditambah-tambah juga gitu ya. Nah, bayangkan, coba dipikirkan sekali lagi, ini manfaatnya luar biasa gitu loh. Untuk apa? Pembakaran kita saat istirahat memudahkan kita untuk menjadi lebih langsing gitu ya, memudahkan kita untuk apa? Nah, lebih sehat, dan olahraganya juga nggak lama ya, nggak sampai sejam kok kadang ya, 30 menit 45 menit seminggu 3-4 kali aja cukup ya, nggak minta banyak ya, tapi hasilnya, benefitnya begitu besar. Manfaat latihan beban nomor 6 ya, biogenesis of mitochondria. Nah, ini dia sebenarnya ada kesinambungannya. Mitokondria itu apa sih? Mitokondria itu adalah organel kecil ya yang dinamik di dalam sel kita. Kerjanya adalah apa? Menjadi dapur energi untuk si sel itu hidup, untuk si sel itu bisa sehat, sekaligus menjadi dapur energi untuk membakar. Misalnya kita kan tahu nih, makanan kita ada kalorinya. Misalnya karbohidrat 4 kalori per gram ya, lemak 9 kalori per gram, protein 9 kalori, 4 kalori per gram. Itu semua kalorinya bagaimana dirilis untuk menjadi aktivitas kontraksi otot dan lain sebagainya. Nah, ada serangkaian proses biochemistry yang sangat kompleks dalam tubuh kita, tapi pada dasarnya semua proses itu kebanyakan akan terjadi di yang namanya dapur sel, tempat memasak, untuk merilis ceritanya aroma masakan yang enak-enak itu gitu ya. Jadi ceritanya itulah energi yang terilis untuk kita pakai, termasuk energi untuk daya tahan tubuh kita atau imunitas kita. Nah, di sini disebutkan bahwa ternyata dengan latihan beban single bout aja, bahkan sekali aja, satu sesi aja latihan beban resistance exercise sudah menghasilkan bisa mengakomodasi ya proses yang baik pada mitokondria seperti biogenesis, mitofagi, fission, and fusion. Ya. Fission itu adalah terjadi pembelahan diri sehingga akhirnya mitokondrianya menjadi bertambah. Ya, mitofagi yaitu pembuangan mitokondria yang jelek dan menggantinya dengan mitokondria yang baru. Ya, fusion yaitu terjadi peleburan agar mitokondria menjadi lebih kuat. Dan biogenesis yaitu berarti regenerasi atau terjadinya muncul mitokondria baru. Dan ini sudah ada sejak tahun 1986 studinya. Ya, sudah 35 tahun sudah dijelaskan, oh mitokondria ini dapur energi, bahkan bisa lebih banyak kalau kita melakukan aktivitas latihan beban. Inilah yang menjelaskan mengapa metabolisme istirahat absolut kita bisa meningkat 7% ya dari sini. Gitu ya. Nah, ini jadi dijelaskan sedikit lagi, keberadaan mitokondria penting untuk aktivitas metabolisme yang normal dan menyediakan bahan bakar bagi sistem kekebalan tubuh untuk terus berpatroli, siaga, dan bertempur. Ya. Nah, saya akan coba highlight sedikit untuk yang nomor 1, aktivitas metabolisme yang normal. Mungkin kedengarannya, biasa banget sih ini ekspresinya. Asal buat teman-teman ketahui juga, aktivitas metabolisme yang normal adalah apa? Adalah tubuh kita memiliki pembakaran yang normal dan tidak abnormal. Apabila terjadi tidak abnormal, itu di saat tubuh kita mengizinkan sel kanker untuk tumbuh. Karena sel kanker memiliki cara pembakaran energi atau memiliki sistem metabolisme yang abnormal. Gitu ya. Jadi signifikansinya besar sekali dari pernyataan yang sederhana di nomor 1 ya. Kalau tubuh kita biasa membakar sistem energinya jelas ya, aerobik berarti, kalau aerobik berarti harus lipolisis ya. Lipolisis berarti apa? Aerobik membakar lemak, itu normalnya, metabolisme normal. Tapi kalau sel kanker, dia adalah apa? Aerobik lipolisis, menggunakan
aerobik glukolysis. Jadi melakukan aerobik, tapi membakarnya adalah apa? Fermentasi dari gula. Jadi sel kanker mengkonsumsi gulanya di sana, gitu ya. Jadi biar teman-teman tahu bahwa aktivitas metabolisme yang normal melalui latihan beban berpotensi. Ya, saya nggak menjamin, ini bukan medical advice, ini bukan medical seminar. Saya harus memberikan disclaimer, tapi berpotensi untuk menurunkan, menekan risiko kita terkena munculnya sel kanker. Maksudnya itu ya. Jadi, dan ini juga ya, mitokondria dalam mensintesa yang namanya ATP. ATP itu adalah mata uang dari energi setiap, misalnya energi dari karbohidrat, energi dari gula, energi dari lemak, energi dari protein, ada asam amino dan segala macam. Semuanya sama dijadikan namanya ATP oleh mitokondria ya. Jadi di sini maksudnya apa? Jumlah mitokondria yang ditemukan di dalam sel adalah indikator ya yang akurat akan laju dari aktivitas metabolisme sel tersebut. Jadi semakin banyak, lajunya semakin tinggi. Dan itu bisa diproduksi jumlah mitokondria lebih banyak apabila kita melakukan aktivitas latihan beban. Dengan jumlah mitokondria yang lebih banyak, aktivitas sel kita menjadi lebih bagus, metabolisme sel kita menjadi lebih baik, metabolisme normal kita menjadi lebih baik lagi dan lebih kuat, metabolisme abnormal tidak memiliki kesempatan untuk muncul. Maksudnya itu ya. Oke, ini mungkin teman-teman mungkin nggak bisa lihat bagi yang pakai HP ya, tulisannya terlalu kecil, makanya saya waktu kemarin bikin slide, saya kali ini coba buatkan tulisan yang lebih besar begitu. Kalau tidak pun saya terjemahkan untuk saya bisa baca ya. Dan ini kembali lagi Pak mitokondria juga menjadi ceritanya the power plant, menjadi ceritanya si sumber energi pembangkit listrik untuk si immune function kita. Ya, di sini bahkan sudah ditulis di tahun 2014. Ini saya akan baca ya, pemahaman akan peran mitokondria bagi sistem kekebalan bawaan dan adaptif, innate and adaptive immune system sedang berkembang. Secara bersamaan, defisiensi kekebalan yang muncul dari terganggunya elemen-elemen mitokondria semakin mendapatkan sorotan. Ya, jadi mitokondria yang turun fungsinya ternyata menghasilkan sistem kekebalan tubuh yang lebih lemah. Ya. Pengamatan terbaru pada disfungsi kekebalan tubuh dan bertambahnya insiden infeksi pada pasien ternyata berhubungan erat dengan gangguan mitokondria. Semakin mendukung pemahaman, understanding bahwa mitokondria memegang peranan penting dalam fungsi daya tahan tubuh yang semestinya. Ya. Jadi ini benar-benar dari 2014, 6-7 tahun yang lalu ya sudah disampaikan. Jadi kita ini sekarang sedang berada dalam masa apalagi keterjangkitan, ketakutan akan keterjangkitan, ketakutan akan kuman gitu. Ini yang membuat saya mungkin somehow terkesan arogan gitu oleh beberapa teman yang mengatakan, lu kok nggak takut, Lim? Bisa sampai keluar kota, terus kemudian pakai masker seenaknya, kadang juga nggak pakai atau bukannya saya mentang-mentang. Tapi sekali lagi saya berusaha berpikir secara sehat di sini. Misalnya contoh ya, ada peringatan kebetulan di tempat saya tinggal, di lingkungan tempat saya tinggal, warung-warung yang ada di kompleks atau rumah makan itu setelah jam 7 hanya bisa menerima orderan take away dan tidak bisa dine in lagi. Gitu. Nah, ini buat saya agak sedikit lucu ya. Kenapa? Ya kebijakan-kebijakan seperti ini yang mungkin yang dimulai dari kebijakan yang diberikan dari yang berwenang gitu ya, yang memiliki jabatan atau kekuasaan. Tapi kembali lagi, saya bukan ingin melawan, tapi saya ingin berpikir secara clear, secara akal sehat. Maksudnya gimana? Kita kalau misalnya dine in aja di suatu restoran atau di warung, kan kita masih lepas masker. Jadi ceritanya waktu kita berusaha untuk survival kita makan malam, atau makan siang, atau makan pagi, itu apakah virusnya cukup tahu diri untuk mengatakan, oke, si yang punya badan lagi mau makan, jadi virusnya jangan nyerang dulu.
Jadi lepas masker nggak kenapa-napa kalau lagi makan. Gitu loh. Apa si virus tahu jam-jam makan sehingga dia berhenti menyerang? Gitu loh. Berarti sebenarnya risiko penularan terjadi lebih besar di saat orang lagi pada makan dong ceritanya. Oke, kalau begitu, terus ternyata apakah si virus tahu setelah jam 7, oh ini udah jam 7 nih, ya udah kita lebih galak lagi, kita lebih ganas lagi. Jadi yang virus sebelum jam 7 jangan ganas-ganas gitu. Jadi saya kadang suka mikir sendiri gitu loh, bagaimana sih sebenarnya tujuan dari melakukan pembatasan seperti itu gitu loh. Ya, makanya saya pikir buat saya memberikan penghormatan pada virus itu pada tempatnya justru bahwa look, virus ini dia nggak akan pandang waktu, dia nggak akan pandang kamu sedang makan atau ini sudah jam 7 atau belum jam 7. Dia akan menyerang kapanpun. Kita tidak bisa, ini musuh yang tak terlihat, virus ini nyata, tak terlihat. Kalau tak terlihat, bagaimana kita menghindarinya? Bagaimana kita mengatur 270 juta orang untuk menghindarinya? Gitu. Buat saya, terakhir-terakhirnya solusinya adalah apa? Hiduplah sehat sesehat mungkin, milikilah mitokondria sebanyak mungkin, generate sebanyak mungkin terbentuknya mitokondria di dalam sel tubuh kita dengan latihan beban, sehingga akhirnya apa? Di sistem kekebalan tubuh kita memiliki yang namanya energi, memiliki sumber energi yang kenceng, yang nggak pernah biartek, nggak pernah mati lampu dalam hal berpatroli, memiliki bensin, memiliki yang namanya bahan bakar untuk terus berpatroli dan terus bertempur melawan kuman. Itulah satu-satunya solusi yang kita miliki dan ada di tangan kita. Maksudnya di situ, gitu ya. Jadi alih-alih kita bergantung kepada kebijakan yang ada di luar sana, bergantunglah membuat kebijakan diri sendiri yang lebih baik. Maksudnya bisa. Manfaat latihan beban nomor 7, melindungi dari degenerasi otak. Ini dari University of Sydney, ya. Strength training can help protect the brain from degeneration. Ini bahkan cukup baru, ceritanya lebih kurang sebelum pandemi, ditulis artikelnya, ya, dan dirilis research-nya, ya. Nah, ini bahkan di sini ditulis nih, coba kita simak dengan baik-baik. Riset kami menunjukkan bahwa latihan beban strength training bisa melindungi degenerasi atau penyusutan, ya, penyusutan pengecilan, ya, dari hippocampal subregion dari region atau area hippocampal dari otak kita. Bahkan 12 bulan setelah olahraga latihan beban dihentikan, degenerasinya masih tetap bisa terlindungi. Bayangkan latihan beban melindungi otakmu setahun setelah kamu meninggalkannya. Dan buat saya nggak akan pernah mau meninggalkan kalau begitu, ya. Terlalu baik latihan beban itu untuk kita. Nah, ini dia. Saya kemudian mencari apa sih bagian hipokampal itu. Saya mencari di Alzheimer. Ternyata Alzheimer itu penyakit salah satu yang diasosiasikan dengan turunnya fungsi otak. Ya, 59% pasien Alzheimer memiliki apa? Progressive atrophy, penyusutan, shrinkage, ya, dari area hipokampal dan kortikal. Jadi bisa dibayangkan bahwa sebenarnya latihan beban bisa melindungi kita agar tuanya tidak terkena Alzheimer. Jadi Alzheimer ini bukan undian, teman-teman. Bukan undian, sahabat pembelajar, ya. Bukan ceritanya, aduh saya tua kena pikun dan Alzheimer nggak ya? Aduh ini mah tergantung sama ini dong ceritanya takdir, apa yang Tuhan gariskan untuk saya. No, no. Tuhan memberikan ini pengetahuan kepada kita untuk mengatakan bahwa ini ada di tanganmu. Ini ada di tangan kita semua. Ya, bahwa latihan beban bisa menghindarkan kamu dari si penyusutan area hipokampal dalam otakmu dan menghindarkan kamu dari apa? Alzheimer. Kalau begitu, kamu memiliki kendali. Sekarang saya memberikan kamu free will ceritanya, ya. Ini kita diberikan free will, kebebasan berkehendak, kebebasan mengambil pilihan, kebebasan hak asasi untuk mengambil keputusan ini. Gitu, mau dijalankan apa enggak gitu. Ya, ini jelas sekali. Bahkan
Ini juga ya Profesor Michael Valenzuela yang menjadi bagian dari studi atau salah satu peneliti senior di studi tersebut yang di University of Sydney mengatakan pesannya sangat jelas. Latihan beban perlu menjadi bagian standar dari strategi penurunan risiko demensia atau kepikunan pada lansia. Jadi jelas sekali ini kalau misalnya saya ngomong ceritanya saya juga begitu ya. Kalau hal ini ngomong mah nggak didengar doang juga buat apa nggak dijalani. Tapi ya semoga dengan adanya referensi-referensi dari orang yang ceritanya memiliki level penghormatan yang lebih tinggi, ya semoga bisa lebih didengar gitu. Saya hanya lebih kepada menjadi corong informasinya saja ya. Jadi sekarang kita sampai pada konklusi ya, berbagai manfaat latihan beban atau pengencangan otot dengan beban yang ditampilkan dalam seminar ini sudah tervalidasi secara ilmiah. Bila kita melihat satu persatu dari manfaat tersebut, semuanya berhubungan dengan peningkatan kualitas hidup dan membuat usia harapan hidup lebih panjang. Dalam kata lain, meningkatkan kualitas hidup berarti membuat kita lebih menikmati hidup, lebih memiliki potensi produktif, mewujudkan doa kita untuk bermanfaat bagi sesama. Ya, sementara usia harapan hidup lebih panjang berarti kita bisa menikmati hidup lebih lama, tetap lebih lama dan yang mandiri dan murah, tetapi lebih lama yang mandiri dan murah, bukan tergantung merepotkan dan mahal. Berbagai dari studi tersebut sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu, dan penemuan studi terbaru juga masih konsisten dengan penemuan studi yang lama. Yang berarti semakin mengokohkan manfaat-manfaat tersebut tanpa keraguan apapun lagi. Lalu tunggu apa lagi? Tidak ada keraguan bahwa kita pasti menikmati hasil-hasil tersebut. Lalu mengapa tidak memulai? Ada pepatah motivasi mengatakan, jika ku beritahu kamu bahwa kamu tidak mungkin gagal melakukan ini, apa yang menjadi keputusanmu? Apakah kamu akan memulai atau membiarkan peluang ini berlalu saja, peluang keberhasilan maksudnya? Atau menunggu tua renta saat butuh baru mempertimbangkan untuk melakukannya. Tapi ingat, ketersediaan umur tubuh tua lebih sulit ditebak bagi yang tidak menjalankan pola hidup sehat. Ini bukan lagi soal latihan beban, bukan langkah opti. Ini soal sebagai manusia kita mempunyai 600 otot rangka dalam tubuh yang harus ditantang secara progresif agar tidak menurun atau mengalami degenerasi. Ini soal being human. Ayo kita salahkan Tuhan yang memberikan kita otot rangka, atau kita sakit dan belajar jalankan dengan senang hati. Demikian dari saya. Apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya kembalikan lagi ke Ibu. Terima kasih Coach Halim. Terima kasih banyak. Ini luar biasa sekali ya Coach Halim ya. Oke, Pak Halim, ini ternyata setelah saya lihat partisipannya, ini banyak banget ya, beberapa yang baru. Mungkin kita akan sapa-sapa dulu ya. Ini ada Pak Andi Agung. Selamat pagi Pak Andi Agung. Ada juga Ibu Bunga, Ibu Kathy, Ibu Della, Ibu Dian, Pak Doni, Bu Ella. Udah ada dari minggu kemarin. Ada juga Ibu Fauzia, ada Ibu Mercia. Hai Ibu Mercia. Ada Juli Ang, ada Ibu Novita, ada Bapak Rafael seperti biasa, ada Pak Riki, ada Ibu atau Bapak Wawan, berarti Bapak ya mungkin ya. Ada Ibu Yesi dan semuanya selamat datang di Indonesia Belajar. Bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya, ini saatnya kita bertanya kepada Coach Halim, boleh langsung aja open mic-nya atau langsung share aja di chat room-nya ya. Oke, ini juga udah ada beberapa pertanyaan dari beberapa orang nih Pak Halim. Kita langsung ulik aja ya Pak Halim ya. Iya, baik. Ya. Ini ada dari Pak Andi, Pak Andi Agung. Pagi Coach Halim dan Kak Jessica. Tadi Coach Halim sempat membahas metabolisme normal. Saya pernah mendengar bahwa reverse dieting itu bisa menaikkan kembali metabolisme yang drop akibat diet yang buruk. Nah, apakah ini benar Coach? Jika iya, adakah tips dan cara yang baik untuk reverse dieting terkait beberapa kalori yang ditambahkan dan berapa pekan sekali kalorinya ditambah lagi? Terima kasih Coach Halim dan Kak Jessica. Ya, Mas Andi Agung,
alumni Rai Institute juga. Ya, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya reverse dieting kan tadi untuk tadi saya kok nggak kelihatan nih pertanyaannya. Tapi kan katanya dari diet yang buruk kan. Berarti pendekatan diet yang buruk itulah yang perlu diperbaiki. Ya, bukan berarti reverse dieting berarti dari diet yang buruk kembali ke pola makan lama yang juga sama aja buruknya gitu. Jadi it's not a solution bahwa dari ceritanya kita menjalankan satu jenis diet dan kita akhirnya baru sadar bahwa ternyata diet kita salah. Terus kita kembali ke reverse dieting atau seolah-olah mungkin apakah ini kembali ke pola makan lama atau kita melakukan baru nih. Atau reverse dieting ini sesuatu yang bersifat permanen atau sementara. Program seolah-olah, oh kemarin kan ada salah, jadi kita koreksi. Atau gimana gitu. Nah ini yang perlu kita lihat bahwa sebenarnya menjalankan pola makan itu memang yes, trial and error. Tapi pada saat yang sama, yang penting kita harus lihat bahwa kriterianya adalah baiknya satu, si diet ini harus bisa meningkatkan taraf kesehatan kita. Dan yang kedua, dijalankan bisa dengan senang hati dan berkesinambungan seumur hidup. Gitu. Baik itu pilihan sumber makanannya yang dipilih, baik itu cara penyajiannya bisa dilakukan seumur hidup, baik itu jadwal dan frekuensi makannya dan juga bahkan jumlahnya, sesuatu yang realistis. Jadi kalau kita mempertimbangkan dua hal tersebut dan yang bisa dijalankan seumur hidup berarti tidak membosankan dengan menu-menu yang variatif dan masih bisa kita nikmati. Kalau kita bisa memiliki tiga kriteria itu untuk guide dalam menemukan tipe-tipe diet yang kita jalankan, saya rasa entah itu hanya semacam istilah saja ya. Seolah-olah, oh ini reverse dieting, ini nanti bulking, ini clean bulking, ini clean eating, ini pre-contest. Buat saya nggak ada istilah-istilah seperti itu. Yang namanya kita hidup sehat, kita balik lagi melihat, listen to our body, kita lihat kepada apa yang tubuh kita perlukan dan kita berikan. Nah, itu aja dulu gitu. Ya, akhirnya satu ya tadi, meningkatkan status atau taraf kesehatan kita. Jadi kalau misalnya mau memperbaiki, ya coba aja dievaluasi dari dieting itu apa yang keliru dan apa yang bisa diperbaiki dan kemudian dijalankan aja gitu. Bukan sesuatu yang sifatnya oh ya kita sementara nanti kita tahap sebentar dieting cara lama menghasilkan metabolisme yang lebih lambat. Gara-gara metabolisme lebih lambat kita tambahin kalorinya, kita makan seenaknya aja jadi membuat metabolisme kita meningkat secara karena kaget. Saya rasa bukan hal yang bisa gitu, ya. Dilakukan secara lebih sehat, lebih saintifik. Siap, terima kasih Coach Halim. Pak Andi, semoga terjawab. Mungkin apabila ada pertanyaan lainnya, boleh langsung chat aja. Silahkan Pak Andi. Oke. Pak Halim, ini kita lanjut lagi. Udah ada Bu Fauzia yang komen, materi kali ini sangat menarik untuk dipahami. Terima kasih Coach Halim, dan terima kasih Mbak Jessica. Ya, sama-sama Ibu Fauzia. Udah masuk WA Group, jika belum masuk boleh memberikan nomor WA-nya ya. Nanti kita akan invite. Ya, ini udah ada pertanyaan juga dari Ibu Yesi. Coach, thanks atas pencerahannya. Izin bertanya, saya pernah membaca beberapa artikel. Apa benar orang yang memiliki masalah lambung itu tidak disarankan untuk latihan beban? Nah, kira-kira seperti apa penjelasannya yang sebenarnya, Coach? Thanks sebelumnya. Terima kasih. Oh, oke. Saya juga harus mengira-ngira sendiri dong. Sebenarnya kalau mau kan berarti artikelnya yang harus si penulis artikel harus bertanggung jawab untuk menjelaskan, kan gitu kan bacanya di artikel, jadi masa minta penjelasannya ke saya kan nggak nulis artikel tersebut ya. Tapi maksudnya kalau misalnya semua orang ada masalah sedikit terus nggak boleh latihan atau melakukan latihan beban, ya itu mah jadi akhirnya jadi memberikan satu ruang untuk munculnya alasan, karena alasan itu bisa 1001 ya. Kalau masalah lambung itu severity-nya seperti apa, jenis masalah lambung juga mungkin ada berapa banyak yang kita belum ketahui. Mungkin ada lusinan nama-nama penyakit yang diberikan kepada lambung gitu ya. Terus kita mau mulai dari mana gitu. Saya rasa adalah ya sambil benarkan aja ini tentang pola hidup sehat. Ya, menjalankan satu persatu kebiasaan sehat, menambahkan kebiasaan sehat itu ke dalam kebiasaan kita sehari-hari. Ya, kalau misalnya lambung bermasalah, berhubungannya dengan apa? Makanan, bukan dengan latihan.
Makanannya apa? Mungkin jam makannya yang tidak teratur, mungkin jenis makanannya yang perlu diperbaiki, bukan jenis olahraganya. Ya, kalau jenis olahraganya, ya mungkin kalau misalnya masalah lambung, akhirnya perutnya agak kembung dan membengkak atau buncit karena banyak gas yang dihasilkan dari asam sehingga sulit untuk melakukan uh, misalnya abdominal crunches atau melakukan latihan sit up dan segalanya, ya udah jangan lakukan itu aja, yang lain kan masih bisa dilakukan gitu. Tapi kalau misalnya dikira mengganggu, ya akhirnya kan berarti uh, bisa dilihat bahwa lihat nih, sekarang ada pola makan yang nggak tepat atau yang keliru atau yang salah yang membuat kita tidak mungkin untuk berolahraga. Bayangkan tuh, berarti kan ini jadi apa berdampaknya ini ya, jadi menggulung gitu kayak bola salju. Berarti quickly fix the intestine problem gitu. Menjadi masalah lambungnya harus cepat-cepat di fix atau diketahui masalahnya apa dan diselesaikan atau diperbaiki. Jadi saya nggak tahu sih kira-kira penjelasannya seperti apa. Yang penting sekarang adalah solusinya untuk sesegera mungkin untuk bisa berolahraga lagi dan semuanya bisa klop. Kehadiran dari pola makan tidak mengganggu dengan olahraga, kehadiran dari olahraga tidak mengganggu pola makan. Dan terutama ada satu lagi itu istirahat juga. Semuanya kalau kita bilang gabungnya klop gitu. It's an art, adalah seni untuk mengatur kehidupan kita seperti itu. Tapi ya adalah seni yang perlu kita kuasai karena kita semua ingin sehat. Siap, terima kasih Coach Halim, luar biasa sekali. Kita akan lanjut ke pertanyaan Ibu Era. Latihan kardio saja apakah bisa menurunkan body age, Coach? Atau apakah harus dikombin kardio dan RT agar body age lebih mudah? Mungkin tidak ada studi yang definitif ya tentang hal ini. Saya rasa mungkin kardio juga aktivitas yang baik. Tapi kembali lagi, kalau ditanya dari jumlah pelari maraton, ya atau misalnya pelari 10K yang ikut ini kan suka ada ribuan, setiap kali ada ikut ajang lari itu ribuan, puluhan ribu orang. Coba tanya mereka, berapa persen dari mereka yang puas dengan hasil larinya terhadap penurunan kadar lemaknya. Kenapa saya ngomong begitu? Karena body age biasa berhubungan dengan body age makin muda apabila kadar lemaknya juga makin muda, makin rendah maksudnya. Gitu. Body age akan turun, akan membuat kita lebih awet muda apabila kadar lemaknya turun. Nah, pertanyaannya seberapa banyak efektif aktivitas aerobik, contohnya salah satunya adalah lari, untuk uh, membuat badannya menjadi lebih muda atau membuat kadar lemaknya menjadi turun. Setahu saya, orang yang udah six pack, ya, dan saya udah melihat lebih dari 10 orang, jadi ini bukan satu contoh seolah-olah pengecualian ya, tapi ini adalah satu kepastian. Orang yang six pack, yang kadar lemaknya sudah rendah, kalau dia terlibat dan mulai keranjingan lari, kadar lemaknya naik. Gitu. Ya. Jadi sekali lagi saya bukan untuk menjelek-jelekan kegiatan tertentu, tapi kalau misalnya untuk tujuan ini, saya bisa point out the facts aja dan kita bisa coba buktikan sendiri. Ini soal datang dan buktikan aja. Kira-kira benar nggak omongan saya? Gitu. Makanya saya selalu mencoba mengkombinasikan apa yang menjadi praktek saya di sehari-hari, apa yang saya observe dari pengalaman saya coaching banyak klien, ya, banyak sahabat, banyak teman, dan dari saya tarik garis benang merahnya juga dengan scientific finding, gitu. Jadi semuanya itu adalah satu synchronicity dan satu benang merah yang jelas sekali. Jadi kalau buat saya sih pada dasarnya silakan aja, mungkin to a certain degree karena berat badan turun sehingga body age bisa turun, ya iya. Tapi kalau misalnya berat badan yang turun apa dibarengi dengan perbaikan komposisi yang ada di dalam, I cannot say enough, kecuali menginvite Bu siapa tadi untuk mencobanya. Ya, Bu Era untuk coba aja melakukan aerobik, apakah berat badannya tambah turun atau tambah naik, apakah lemaknya tambah turun atau tambah naik, gitu. Setelah itu, apakah waktu ngecek, apakah body age-nya tambah turun atau tambah naik, gitu. Tapi dari saya pribadi, saya bilang
peluangnya akan lebih bagus kalau ada latihan pengembangan otot. Terima kasih Coach Halim. Ini ada pertanyaan lanjutan dari Bu Era, saya akan bacakan. Sesuai fungsinya sebagai pembangkit tenaga pada sel dan jumlahnya pun berbeda pada tiap jaringan dan sel. Dengan arti bisa memperbanyak mitokondria atau memaksimalkan fungsi dari mitokondria itu sendiri, Pak Halim. Iya, dua-duanya memperbanyak dan meningkatkan fungsi dari masing-masing. Okay. Dari biogenesis dan mitochondrial activity. Ya, nanti mungkin kalau memang mau studinya saya bisa tampilkan lagi. Selain slide ini saya bagikan di grup, nanti ada berarti PR saya untuk saya berikan tentang mitochondrial activity studi tentang mitochondrial activity dan hubungan dengan latihan. Ya. Siap. Terima kasih Coach Halim, Bu Era, semoga terjawab Bu Era. Kita akan lanjut ke pertanyaan Pak Doni. Coach Halim izin bertanya, jika ada yang punya sedikit riwayat diabetes, apakah aman melakukan latihan beban? Pola makan udah terbiasa karbo sederhana diganti dengan karbo kompleks plus puasa 12 jam. Karbo sederhana bukan hanya diganti ke karbo kompleks, tapi juga harus dikurangi. Ya, karbo kompleksnya harus dikurangi sebanyak mungkin. Dari yang dikurangi itu dipenuhinya oleh sayur-sayuran. Kemudian latihan beban, kalau menurut saya memang udah wajib ya dilakukan oleh penderita diabetes, bukan lagi aman atau tidak lagi, berarti sudah wajib. Gitu. Bukan cuma rekomendasi, ya boleh dilakukan, tapi nggak apa-apa kalau nggak juga, bukan itu juga wajib. Gitu ya. Jadi Pak Doni bahkan sebenarnya kan sudah pernah ya saya sampaikan di seminar juga, saya nggak tahu apakah Pak Doni pernah ikut. Kayaknya Pak Doni udah member ya di WhatsApp group ya, dan udah pernah tahu bahwa ada insulin. Saya pernah membahas bahkan 2 kali, satu tentang diabetes dan insulin resistance, bahwa latihan beban baik sekali, dan buat saya berarti wajib gitu, karena profesor manapun dalam hal pakar diabetes akan mengatakan tidak ada obat untuk menyembuhkan diabetes gitu. Jadi kalau udah mencoba latihan beban, mau coba apa lagi? Oke, siap. Pak Halim, terima kasih. Pak Doni, semoga terjawab. Ini udah ada beberapa juga yang komen, terima kasih adalah Pak Riki, terima kasih Coach Halim, terima kasih Bu Jessica, terima kasih juga Pak Riki sudah hadir. Udah ada yang komen juga dari Pak Andi, terima kasih Coach Halim dan Kak Jessica, alhamdulillah sudah terjawab, terima kasih atas jawabannya Coach Halim. Ya, terima kasih juga Pak Andi. Pak Junus ada komen, waduh, telat. Iya, pelanggannya makin banyak Pak Junus. Nanti akan di-share Pak Junus slide ini di grup WA ya. Kan videonya juga nanti di-upload ya di YouTube ya. Ya. Ini udah ada pertanyaan lagi dari Ibu Fitra ya. Selamat pagi Pak Halim, izin bertanya, bagaimana teknik resistance training yang benar dan idealnya berapa kali kita lakukan selama 1 minggu, Pak? Terima kasih. Ya, idealnya 3-4 kali, bisa 15 menit dulu mulai sampai lebih kurang maksimum 1 jam atau 45 menit ya. Tekniknya yang baik, satu, saat melakukan itu alami. Jadi kita maksudnya memulai dengan gerakan tanpa beban dulu. Gerakan tanpa beban, apa yang kita rasakan alami, itulah yang kita mulai mengaplikasikan beban di gerakan alami tersebut. Gitu ya. Kalau tekniknya banyak sekali, tapi pada dasarnya yang penting gerakannya tidak dihentak dan tidak melibatkan penguncian sendi. Gitu. Tidak melibatkan penguncian sendi. Jadi waktu push up ceritanya, lengannya tuh masih bengkok. Jadi tidak dikunci. Jadi kita masih bengkok sedikit supaya apa, tekanannya masih ada di otot yang kita inginkan. Jadi begitu kita kunci, berat badan kita pindah ke sendi, bukan lagi ada di otot. Jadi selama dia begini, dia akan ada di ototnya. Tapi begitu kita luruskan sampai terjadi kuncian sendi, di saat itulah berat badan kita, tadi tekanan yang ada di otot, bergeser pada bagian sendi tersebut. Dan kita tidak inginkan itu karena sendi bukan otot. Sendi adalah jaringan ikat antara tulang. Dan itu perlu kita jaga elastisitasnya, keempukannya. Gitu. Jadi, dan yang mau kita latihkan ototnya. Jadi kita berikan tensi maksimal dalam arti time under tension, jumlah waktu sebanyak mungkin
otot berada di bawah tekanan. Tekanan apa? Tekanan beban. Gitu. Jadi time under tension. Jadi selama mungkin otot kita selalu kita berikan tekanan. Jadi dalam misalnya push up itu, jadi tidak ada sekalipun kita mengunci persendian. Kita juga tidak ada terjadi pantulan. Kalau pantulan berarti ada momentum melibatkan yang namanya tendon. Ya, tendon juga satu area yang perlu kita jaga karena biasa kerusakan atau perobekan otot terjadi karena tendon putus gitu. Atau di bagian dekat tendon tersebut antara ototnya itu bisa putus. Jadi kita jagalah gitu ya. Tapi bukan berarti semua latihan beban kita jadi takut gitu ya. Namanya kita kalau keluar rumah kan pasti ada risiko tabrakan gitu. Tapi itu kita nggak ngomong gitu. Bagaimana caranya mengemudi yang baik atau naik kendaraan yang baik? Ya taati peraturan, berarti apa? Taati peraturan fisik atau peraturan sendi kita, peraturan sendi gerak. Kemudian taati juga apa? Misalnya hormati pengguna jalan lain, gitu. Berarti apa? Hormati juga kemampuan badan sendiri, jangan ceritanya atau hormati kemampuan kendaraan masing-masing, gitu. Jangan terlalu ngebut, gitu. Jadi berkendaralah sesuai dengan kemampuan kendaraan itu. Jadi berarti apa? Berolahraga sesuai kemampuan badan sendiri. Jadi, listen to your body, kemudian hindari penguncian sendi, hindari hentakan, gerakannya halus dan seimbang. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Coach Salim. Semoga Bu Fitra terjawab ya. Ini udah ada beberapa komen juga dari salah satunya dari Ibu Kety. Halo, salam kenal semuanya. Saya Kety, baru kali ini mengikuti seminarnya. Jadi masih lebih banyak menyimak. Terima kasih atas kesempatan seminarnya, banyak banget ilmunya. Ya, Bu Kety, terima kasih juga. Ya, Bu Kety jangan lupa memberikan nomor WA, jadi nanti kita akan langsung masukkan ke dalam WA grup kita. Ini udah ada komen juga dari Pak Doni. Terima kasih atas bimbingannya, Coach. Gitu. Ada juga dari Bu Yeni, pertanyaan ini. Pak Halim, kurus dan menjalankan intermittent fasting dengan 2 atau 1 kali makan sehari, apakah sudah bagus? Terima kasih, Coach Salim. Oh iya, kalau badan kurus kan kita perlu lihat lagi, kurus itu mungkin maksudnya underweight. Kalau underweight sendiri, apakah komposisi ototnya tinggi atau komposisi ototnya rendah, gitu. Karena kalau yang sering kita temukan 50% orang yang memiliki underweight ternyata kadar lemaknya masih tinggi, ototnya masih rendah, gitu. Dan itu tentu mungkin intermittent fasting bisa disiasati misalnya dengan fastingnya yang 12 jam aja yang tidak terlalu lama, karena kebutuhannya adalah untuk mendapatkan kecukupan kalori. Ya, kalau misalnya 2 kali atau sekali makan, ya kebutuhan kalorinya kalau tidak tercukupi, ya nggak bisa naik-naik juga. Gitu. Berat badan dalam hal ini adalah lean body mass atau bobot otot. Kan kembali lagi untuk menaikkan bobot otot. Itu satu, otot itu perlu ditantang dengan latihan beban. Gitu. Jadi saya coba nih, ini saya coba ulang lagi ya. Untuk menaikkan berat badan yang sehat, apakah lemak atau otot yang mau kita naikkan? Pertanyaan pertama kita jawab, oke, mau naiknya jangan lemak dong, pasti maunya otot. Oke, kalau kita mau naik berat badan dari otot, sekarang untuk melatih otot itu biar naik, bagaimana caranya? Ditantang secara progresif. Berarti apa? Tantangan progresif untuk otot adalah apa? Latihan beban. Jadi jawabannya adalah apa? Untuk menaikkan berat badan yang sehat bagi orang yang memiliki kekurangan berat badan adalah latihan beban. Gitu. Nah, kalau aktivitas latihan beban itu tadi sudah meningkatkan metabolisme, meningkatkan jumlah pembakaran, jatah makannya harus meningkat. Kalau jatah makan meningkat, tapi ternyata kita melakukan intermittent fasting yang cuma 2 kali makan, gimana terpenuhinya? Gitu. Jadi kita hati-hati terperangkap dalam ceritanya metode. Oh, saya ini udah intermittent fasting, terus saya udah masuk ke OMAD nih, 1 meal a day, gitu ya. Ya, baik-baik aja. Tapi pada saat seperti apa, gitu. Nah, ini kebutuhannya kita koreksi dulu, perbaiki, ya, underweight kita ke status yang lebih sehat dulu, sampai weight-nya cukup di ideal range, kemudian kita baru bilang, oke, kita mau pendekatan diet seperti apa lagi, gitu. Jadi intermittent fastingnya mungkin hanya perlu 12 jam, tapi di dalam 12 jam sisanya yang lain, itu porsi makannya
akan lebih baik apabila di spread out daripada sekedar sekali makan langsung banyak. Gitu. Jadi daripada meal besar sekali makan 2 kali makan, lebih baik meal kecil dicicil berkali-kali selama 12 jam yang terbuka. Gitu. Atau 8 jam. Terima kasih Coach Halim. Semoga mengerti. Semoga Bu Yeni terjawab ya. Pak Halim itu pernah bahas intermittent fasting ya waktu pas kita di Indonesia Belajar. Yeah. Mungkin Bu Yeni boleh cek nanti di YouTube-nya Indonesia Belajar ya untuk satu tema tersebut. Nah, ini udah ada pertanyaan lagi dari Bu Fauziah. Pak Halim masih kuat kan ya untuk menjawab pertanyaan? Iya, dengan senang hati. Oke. Ini semakin lama semakin panas nih pertanyaannya. Iya, senang banyak yang ikut. Ya, saya akan bacakan untuk dari Bu Fauziah. Coach Halim, saya mau tanya, apa penyebabnya punggung seseorang itu menjadi skoliosis dan apakah boleh untuk orang yang skoliosis itu mengangkat ban? Mohon pencerahannya, Pak Halim. Ya, skoliosis penyebabnya saya kurang tahu, tapi mungkin bisa terjadi entah itu dari lahir salah dicabut, saya nggak tahu ya, atau bahkan misalnya mungkin kebiasaan hidup sehari-hari yang membuat kita posturnya jadi berbeda. Skoliosis adalah kondisi di mana tulang belakang kita apabila dilihat persis dari belakang atau dari depan terjadi seperti S. Harusnya tegak, tapi dia jadi S. Ya, itu namanya skoliosis. Dan bisa terjadi mungkin karena imbalance yang kronis yang menahun pada otot kita kanan dan kiri di bagian-bagian terutama di punggung, otot-otot yang mengikat spine-nya, ya, otot-otot yang mengikat spine-nya atau otot-otot di sekitarnya juga, bahkan sampai ke yang namanya psoas dan QL, quadratus lumborum. Jadi saya sebenarnya nggak dalam kapasitas, ya tidak memiliki dasar ilmu yang cukup untuk bisa menjawab, tapi setahu saya dari seorang dokter spesialis tulang mengatakan bahwa sebenarnya skoliosis yang bisa kita usahakan secara pragmatis adalah untuk mengatakan bisa dengan latihan beban untuk dihambat atau dihentikan menjadi lebih buruk. Tapi untuk mengkoreksinya dengan latihan beban, saya tidak berani klaim itu. Sekali lagi, datang dan buktikan aja. Karena dalam berbagai kasus di berbagai Rai Fitness yang di Bandung ya sudah ada beberapa klien di klub Aderai juga, bukan klien saya, klien dari member-member di sana atau trainer di sana, menemukan bahwa setelah mengikuti latihan dengan trainer, ternyata setelah dicek lagi X-ray tulangnya, kondisi skolisisnya bisa membaik. Tapi itu nggak akan kita klaim lah, karena sifatnya kan anekdotal ya, atau misalnya sifatnya kasus per kasus. Tapi saya rasa nggak ada salahnya dicoba, mengingat perbaikan itu cukup konsisten terjadi di berbagai kasus. Siap. Terima kasih Pak Halim. Semoga terjawab Bu Fauziah. Oke, ini udah ada yang bilang terima kasih juga dari Bu Fitra dan juga Bu Dela. Terima kasih Pak Halim atas penjelasannya, sangat bermanfaat. Saya baru bergabung dan menyimak dulu. Terima kasih banyak. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir ya Pak Halim ya dari. Ya, silakan. Oke, banyak yang menyampaikan bahwa kalau kebanyakan latihan beban atau over itu dia akan cedera ya Pak Halim ya. Nah itu bahkan ada yang sampai nggak bisa jalan, kena syaraf-syarafnya, itu apakah benar Pak Halim? Ya, too much of a good thing kan nggak baik. Nah sekarang poinnya too much-nya di mana? Kalau misalnya di volume, atau misalnya di porsi atau dosis atau frekuensi, ya setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda juga dalam beradaptasi. Jadi kalau mau dibilang volumenya atau frekuensinya kebanyakan, ya ada yang 10 kali per minggu sedikitan, ada yang 3 kali per minggu udah kebanyakan. Jadi kembali lagi tergantung pada masing-masing. Pun setelah setiap kita berbicara ini persesinya, nah di dalam satu sesi itu intensitasnya seberapa tinggi. Ada yang ringan, ada yang medium, ada yang berat. Gitu. Nah ini kan balik lagi ke apa? Kemampuan tubuh masing-masing.
apakah kemampuan tubuh dihormati gitu. Kalau ibaratnya mobilnya hanya dirancang untuk bisa 40 km per jam, tapi digubar terus, pengen dibawa sampai 60 km per jam, mobilnya rusak. Ya kan akhirnya jadi ini. Nah, analoginya seperti itu. Kalau ada cedera, kalau ada misalnya masalah, jangan salahkan kegiatannya, salahkan si pelakunya yang tidak mengindahkan peraturan yang ada di badannya sendiri. Gitu. Jadi kegiatan latihan beban itu baik-baik saja. Yang penting kan sekarang kita bagaimana cara mengoperasikannya. Gitu. Kalau misalnya mobil tabrakan, oh katanya banyak pecah, terus salah bannya, bukan. Salah si pemilik mobil yang nggak ngecek bannya dong. Gitu. Karena ban pecah itu nggak mungkin tanpa sebab. Entah tekanan terlalu besar, entah ban yang sudah terlalu lama belum diganti, karetnya sudah terlalu getas, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi itu yang perlu kita lihat bahwa this is an art of taking care of yourself. Jadi semua hal itu pasti ada risikonya, ya. Menjadi pejalan kaki ada risikonya, menyeberang jalan ada risikonya, pakai kendaraan roda 2 ada risikonya, pakai naik pesawat ada risikonya, ya semuanya ada. Tinggal bagaimana kita memanage risiko tersebut. Ya terkadang kalau kita mengambil public transport, ya kita menyerahkan nasib dan takdir kita di tangannya si pengemudi dan si pilot gitu ya. Siap, oke. Terjawab Pak Halim. Berarti kita harus lebih menyadari beban yang ada di dalam tubuh kita ya Pak Halim ya. Iya, kemampuan tubuh kita berapa dan kita aplikasikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan tersebut dan berprogres dari sana. Siap. Terima kasih Coach Halim. Ternyata sudah tidak berasa ya Pak Halim ya, ini udah lewat dari ininya. Bagi sahabat pembelajar yang masih ingin bertanya, jangan lupa boleh langsung aja tanya di WA grupnya ya, WA grup kita. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Coach Halim, luar biasa sekali hari ini materinya. Dan juga terima kasih juga kepada sahabat pembelajar yang telah hadir di tengah-tengah kita hari ini. Kita jumpa lagi di minggu depan, tentunya dengan tema yang tidak kalah luar biasa, tentunya dengan Pak Halim. Oke, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Coach Halim, mungkin sahabat pembelajar boleh buka mic-nya. Kita ucapkan terima kasih kepada Coach Halim sama-sama. Terima kasih Coach Halim. Terima kasih Coach. Terima kasih Mbak Basic.